keren. Adiansyah, Agus Ruli Adiansyah. Beliau adalah Ketua Majelis Nasional dari Partai Buruh. Kemudian sebelah kiri dari Bung Agus Ruli, beliau adalah Bung Said Iqbal, Presiden dari Partai Buruh. Di sebelah kiri Bung Presiden, kita ada Pak Tony Budi Sasono, beliau adalah Ketua dari Majelis Rakyat Partai Buruh. Dan di sebelah kiri dari Pak Sony, Bung Sony, ini adalah Bung Yohanes Data Pak Paham. Beliau adalah Wakil Ketua dari Majelis Rakyat yang juga putra dari almarhum Pak Mukhtar Pak Paham, pendiri dari Partai Buruh. Kemudian di sebelah ujung kiri, ini adalah Nani Kusmeni. Beliau adalah Ketua Bidang salah satu Ketua Bidang di Partai Buruh yang juga Ketua pengurus dari organisasi Percaya Perempuan Cahaya Indonesia. Ini adalah teman-teman kita yang ada di depan yang akan melakukan konferensi pers pada siang hari ini. Sudah semua. Ya, 10 kurang 15. Mulainya ya. Ya, baik rekan-rekan semua, kita akan mulai konferensi pers kita. Konferensi pers Partai Buruh dalam rangka mengawali dari Rakernas Partai Buruh yang akan diselenggarakan tanggal 15 sampai dengan tanggal 17. Dan besok kami juga akan menyelenggarakan konferensi pers dan juga di acara penutupan dari Rakernas ini juga akan ada konferensi pers. Terkait dengan materi akan disampaikan oleh Presiden Partai Buruh kepada Bung Said Iqbal. Saya silakan. Pak perlu ini kan ada pakai media cetak, media online dan media elektronik, televisi, radio dan live streaming online. Pada hari ini Partai Buruh menggelar konferensi pers dalam rangka pelaksanaan rapat kerja nasional Partai Buruh yang akan dilakukan mulai tanggal 15 Januari hingga penutupan 17 Januari 2023 di Hotel Ciputra, Grogol, Jakarta. Rapat kerja nasional ini diikuti oleh lebih 800 orang peserta yang berasal dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, berarti 100% provinsi yang menjadi kepengurusan Partai Buruh. Kemudian juga dari 442 kabupaten kota, berarti hampir 89% kabupaten kota ada kepengurusan Partai Buruh, dan perwakilan dari 4.262 kecamatan, hampir 70% dari total kecamatan yang ada di seluruh Indonesia. Semua perwakilan dari provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan telah hadir di ruangan ini. Memang ruangannya agak sempit karena yang sebelah besok baru mulai bisa dipakai, ruangan sebelah belum bisa mulai dipakai karena masih ada wedding pada hari ini. Semua peserta pergi ke dalam rapat kerja nasional dengan biaya sendiri. Karena Partai Buruh basis keuangan partai adalah di iuran. Iuran Partai Buruh Rp20.000 per orang. Dan yang sudah terregister sebagai peserta aktif, anggota aktif maksud saya, anggota aktif yang membayar iuran melalui 11 organisasi inisiator Partai Buruh mendekati angka 820.000 orang. Itulah sumber pendanaan Partai Buruh, termasuk rapat kerja nasional ini dan kongres tahun 2021 semua dibiayai
secara mandiri oleh Partai Buruh. Selain sumber iuran perorangan, Partai Buruh juga berasal dari iuran organisasi inisiator, kami sebut organisasi inisiator. Organisasi pendiri Partai Buruh adalah SBSI yang didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Mukhtar Pakpahan, SHMA, sekaligus tokoh pendiri dan Ketua Umum terakhir Partai Buruh sampai dengan 2010 adalah di samping kiri saya Bang Sony Budi Sasono. Anak almarhum Bang Mukhtar sudah hadir juga, Bang Data. Nah, kemudian diinisiator oleh 11 organisasi untuk menghidupkan kembali Partai Buruh yang juga membayar iuran. Jadi iuran itu sumbernya dua, iuran anggota ya secara sukarela Rp20.000 dan iuran organisasi pendiri, yaitu Partai Buruh sebelumnya dipimpin oleh Bang Sony. Yang kedua KSBSI, K-nya pakai dalam kurung ya, karena SKSBSI banyak, saya suka diprotes masalahnya. KSBSI dalam kurung pimpinan Bang Darta. Kemudian KPBI dipimpin oleh Ilham Shah, kemudian Orika SPSI, sekjen mana ya? Orika SPSI, Andi Dani, kemudian juga ada KSPI yang saya pimpin sendiri, ada juga Serikat Petani Indonesia yang terbesar dipimpin oleh Hendy Saragi dan sekjennya Bung Rudi Ardiansah sebelah kanan saya. Kemudian juga ada 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional. Antara lain di sini hadir FSPMI, Presiden FSPMI Bung Widen, ada juga tadi Bung Sunandar ya sebagai CAP, ada juga Pak Sofyan dari FAR ya, dan ada Idris Idam atau Pak Jufni dari Farkes, dan juga diinisiasi oleh FPTHSI, Forum Guru dan Tenaga Honorer. Ini organisasi-organisasi besar yang menjadi pilar-pilar Partai Buruh. Juga organisasi perempuan percaya ya, yang dipimpin oleh Mira Sugrat dan Mbak Nani paling ujung kiri. Kemudian juga Mbak Wardah Hafiz dan Mas Guntoro. Kita kenal ya tokoh zaman Orde Baru, yaitu Urbanpur Konsorsium Miskin Kota. Di sini juga Partai Buruh yang pilar lainnya adalah pekerja rumah tangga, Jala PRT, dipimpin oleh Mbak Tita Anggraini, cuma mungkin berhalangan hadir karena masih sakit, tapi perwakilannya ada. Samping itu juga buruh migran. Kawan-kawan harus tahu, ada 7 juta lebih pemilik suara itu di buruh migran. Ya, itu terkuat di Hong Kong dan Malaysia. Kami sudah punya perwakilan di Malaysia dan Hong Kong, Partai Buruh. Kemudian juga diinisiasi oleh kawan-kawan ojek online, Kato. Ada saudara Icang, ada saudara Samuel, Rusli, organisasi supir-supir yang dipimpin oleh Ilham Shah, supir truk, supir trailer, supir bis, Damri ikut bergabung juga di sini. Bahkan outsourcingnya kereta api juga ikut bergabung. Serikat Pekerja Aqua ya juga bergabung, termasuk SBPI yang baru ini. Jadi kawan-kawan, Partai Buruh itu basisnya adalah 4 konfederasi terbesar di Indonesia, 1 serikat pekerja petani terbesar di Indonesia, SPI, dan 60 federasi serikat buruh di tingkat nasional. Ditopang lagi tadi oleh kawan-kawan PRT, buruh migran, Urbanpur, dan beberapa organisasi lainnya, ojol. Sehingga kami punya basis jaringan. Dan iuran sudah terbiasa. Maka nih organisasi 11 organisasi inisiator ini membayar iuran. Ya, misal FSPMI, ORI itu ratusan juta per bulan. Karena iuran mereka per bulan miliaran. Jadi jangan Anda bingung kok kita bisa di hotel, tapi memang sempit-sempitan. Tidur satu kamar bertiga berempat, enggak 2 orang. Kalau orang lain mungkin hebat 2 orang. Enggak, biar ini jelas bahwa kami tidak partai cukong, tidak partai dinasti, tidak partai daulat uang. Ini partai daulat rakyat. Sumber pendanaan dan iuran jelas. Maka nanti Rakernas akan memutuskan, akan diumumkan secara terbuka
rekening fundraising, kan sumbernya nanti iuran dan fundraising dibuka di satu rekening tersendiri, tidak di luar dana kampanye, dan rekening sistem iuran. Nanti kita laporkan secara terbuka. Itu yang pertama, kawan-kawan. Yang kedua, ada 7 ketetapan yang akan dibahas di Partai Buruh dalam Rakernasnya pada 15 sampai 17 Januari. Yang pertama adalah revitalisasi kepengurusan. Jadi struktur partai sekarang sedang mulai dibangun sampai kelurahan atau desa dan RT RW. Sebagai briefing saja, Partai Buruh menamakan kepengurusannya itu adalah eksekutif komite atau komite eksekutif. Di tingkat pusat kami menyebutnya komite eksekutif atau exco. Di tingkat provinsi komite eksekutif provinsi, exco provinsi. Di tingkat kabupaten kota komite eksekutif kabupaten kota, exco kabupaten kota. Di tingkat kecamatan komite eksekutif kecamatan, exco kecamatan. Dan di tingkat kelurahan atau desa kami sebutnya komisaris kelurahan atau desa, dan paling terakhir komisaris RT RW. Itulah yang akan kita bahas, revitalisasi kepengurusan dalam istilah. Yang kedua, akan dibahas juga tentang persyaratan bakal calon legislatif. Partai Buruh sudah mempersiapkan 22.000 lebih kader, karena ini partai kader ya. Partai Buruh itu partai kader dan partai massa, beda dengan partai-partai yang lain. Kami mendahulukan kader, sudah dipersiapkan 25.000 yang duduk di DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota di 514 kabupaten kota, walaupun sekarang 442 kabupaten kota yang ada Partai Buruh. Setelah Rakernas akan dibangun infrastruktur partai sampai 514 kabupaten kota, dan dipersiapkan di DPRD 38 provinsi, ada 25.000 kader yang akan disiapkan. Tentu simpatisan Partai Buruh dari luar diperkenankan, cuma ini ada aturan main, di sini nggak bisa main-main. Misal orang yang pernah menyakiti buruh, nggak mungkin kita terima, sekalipun dia banyak uang. Contoh yang menyakiti buruh, jadi pengusaha tapi upah murah menggunakan outsourcing, itu haram di Partai Buruh. Atau lawyer terkenal mau mencalonkan pilkada atau pileg melalui Partai Buruh, dia pernah membela pengusaha, haram, pasti kita coret. Ini ada ukuran-ukurannya.